Tuhan, sebelum mulai ibadah hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Arahkanlah hatimu pada Tuhan untuk kita mau memuji dan menyembahnya saat ini. Ibadah kita dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Marilah sebelum mulai ibadah hari ini, kita bersama menyanyikan lagu Bersamamu.
sehingga kami bisa mengikuti ibadah hari ini ya Tuhan. Arahkanlah hati kami ya Tuhan untuk bisa siap mendengarkan segala perkataan-Mu yang Engkau sampaikan melalui ibadah hari ini ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nats pembimbing kita hari ini diambil dari Amsal 23 ayat 18 yang berkata, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sebab masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan putus. Karena sungguh kesudahan akan datang kelak, maka harapmu tiada akan diputuskan." Marilah dengan umat percaya sepanjang masa kita mengakui iman kita dan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Dengan menyanyikan lagu Kaulah Harapan. Ku dapat jalan
bagaimana kabarnya pemuda GKT 1 Malang? Pastinya luar biasa. Allah kita adalah Allah yang begitu luar biasa. Dan kita patut bersyukur pada hari ini kita dapat merenungkan kembali sebagian firman Tuhan. Marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami akan merenungkan sebenarnya firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar bukan sekedar kami dengar, melainkan firman itu menjadi pegangan hidup kami, sehingga kami dapat meresponi firman itu, dan kami juga dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga kami mengalami pertumbuhan yang sejati. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara dalam Tuhan, tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Jadi izinkan secara singkat saya akan mengenalkan diri. Nama saya Wanda, gitu ya. Panggil aja nanti kalau ketemu di mana, langsung Wanda. Saya pelayanan di GBI Surabaya, gitu saja. Oke. Nah, remaja dan juga pemuda di tempat ini pasti memiliki yang namanya pengharapan. Tetapi berbicara mengenai pengharapan di dalam Tuhan ataupun pengharapan sebagai orang yang percaya, gitu ya, kita memiliki perbeda dengan orang lain, memiliki perbedaan dengan yang lain, gitu ya. Mengapa? Kita akan lihat di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai 24. Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai 24. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi juga yang merespon dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melihat saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kitab Ratapan pasal yang ketiga ini merupakan salah satu teks yang terindah. Mengapa Lose mengatakan bahwa kitab Ratapan ini merupakan suatu teks yang terindah? Karena kalau kita lihat seluruh rangkaiannya, seluruh bagian ini terbentuk dalam akrotis. Artinya apa? Setiap ayat ini dimulai dengan ajab Ibrani yang urut, gitu ya. Satu huruf menempati 3 ayat. Nah, jadi memiliki keindahan struktur, gitu ya. Keindahan struktur ini juga dibalut dengan kosakata dan juga ungkapan yang puitis dan menawan. Tetapi kalau kita lihat, gitu ya, sayangnya keindahan sastra ini tidak dibarengi dengan keindahan nasib penulisnya, yaitu Yeremia maupun juga bangsa Yehuda. Puisi yang begitu indah dalam Ratapan 3 ini justru ditulis di tengah keterpurukan Yeremia dan bangsa Yehuda. Puisi ini muncul sebagai respon terhadap pembuangan bangsa Yehuda ke Babel. Walaupun di tengah-tengah keterpurukan yang luar biasa, kalau kita lihat seorang Yeremia memang di dalam Ratapan 3 ayat 20 ini memiliki cara pandang yang tidak baik pada awalnya. Tetapi kenapa dia bisa berharap kepada Tuhan? Karena dia memiliki cara pandang yang baru. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-20, ayat yang ke-20 dikatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Jadi kalau kita lihat dalam ayat yang ke-20, jiwaku selalu teringat. Ada kata selalu di situ. Berarti betul-betul Yeremia selalu teringat pada masalahnya. Yeremia teringat kepada masalahnya. Artinya Yeremia fokus kepada masalahnya, bukan fokus pada pribadi Tuhan yang menolong bangsa Yehuda. Makanya ketika dia fokus kepada masalahnya, tidak ada pengharapan. Ketika dia fokus kepada masalahnya, dia selalu teringat, dikatakan, dia tertekan dalam diriku. Tidak ada pengharapan sama sekali. Karena memiliki cara pandang yang luar biasa, cara pandang yang tidak baik, gitu ya. Cara pandang yang lama, cara pandang yang dimana tidak memiliki pengharapan. Tetapi kalau kita lihat dalam ayat yang ke-21 ada titik balik, yang dimana ayat 20 dia memiliki cara pandang yang tidak baik, tetapi ayat 21 dia memiliki cara pandang yang begitu luar biasa. Dia memiliki pengharapan yang begitu luar biasa. Kalau kita lihat ayat yang ke-21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap.
Yeremia mengambil pilihan yang tepat. Ia memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Dia memperhatikan hal-hal ataupun karya Allah, bukan persoalannya. Makanya dia memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan kalau kita tarik secara realita kehidupan kita, pemuda dan remaja di tempat ini, kita juga memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Walaupun situasi hidupmu gitu ya, pasanganmu gitu ya, ataupun juga masa depanmu, ataupun hal-hal yang material yang mungkin seakan-akan kamu memiliki pergumulan, tidak memiliki pengharapan. Tapi ingatlah, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan Yeremia juga menemukan hal itu. Apa sih gitu ya? Mengapa sih kita bisa memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Mengapa gitu ya? Mengapa kita bisa memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Yang pertama, karena kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Itu dapat dilihat di dalam ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jadi mengapa sebagai orang percaya kita memiliki pengharapan terhadap Tuhan? Yang pertama, kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan. Kalau kita lihat di sini gitu ya, oleh kasih setia Tuhan kami tak habis. Artinya apa? Jadi kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Artinya selalu ada tiap hari. Ya, selalu ada tiap hari, tidak pernah berkurang sedikit pun kasihnya Tuhan terhadap kita. Nah, kalau kita lihat bangsa Yehuda, walaupun gitu ya, mereka mengalami situasi dosa yang luar biasa, mereka memiliki dosa yang luar biasa, tetapi kita lihat kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Bahkan justru mengirimkan suatu anugerah yang luar biasa, memberi anugerah yang luar biasa. Bukankah mereka bangsa yang tegar tengkuk? Kalau kita tahu, berlebihkah apabila Allah menghabisi mereka semua dari muka bumi? Bisa saja. Bukankah Allah memilih mereka berdasarkan kasih-Nya? Berlebihkah jika Ia memberikan kasih-Nya kepada bangsa lain? Bisa saja. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu, karena Dia tetap mengasihi umat-Nya. Dan inilah titik poin mengapa kita berharap kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kita acap kali mengeluh karena kita membandingkan keadaan kita sekarang dengan keadaan kita yang ideal. Kita acap kali mengeluh dengan keadaan pandemi ini, dengan keadaan kita yang dulunya lebih baik, yang normal, ataupun juga keadaan kita berbeda dengan orang lain yang lebih baik. Kita lupa merenungkan bahwa keadaan bisa saja lebih buruk daripada sekarang. Allah bisa saja menghancurkan hidup kita karena segala dosa dan kejahatan kita. Tetapi kenyataannya, Ia masih menyisakan begitu banyak alasan bagi kita untuk berharap. Adakah hal-hal positif dalam hidup kita yang sering kali kita abaikan dan lupa untuk disyukuri dan berharap kepada Tuhan? Jadi poin yang pertama kita belajar, kita harus berharap. Kita memiliki pengharapan karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, maksudnya gitu ya. Kasih setia Tuhan maksudnya tidak pernah habis. Dan yang kedua, mengapa orang percaya memiliki pengharapan? Yang kedua, kebaikan Allah tidak pernah berhenti dalam hidup kita, gitu ya. Ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan tadi gitu ya. Ayat 23. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kita yang melihat poin yang kedua ini, kebaikan Allah tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Artinya apa? Yeremia menggunakan 3 kata yang bermakna dalam hal ini, ya. Kata maknanya yang sangat berdekatan, kasih setia, rahmat, kesetiaan. Semua kata ini menunjuk pada kebaikan Allah, ya. Walaupun aspek yang ditekankan ini berbeda-beda. Kalau kita lihat kasih setia, biasanya digunakan untuk kesetiaan Allah
atas perjanjiannya gitu ya. Ini adalah kasih dalam konteks perjanjian. Rahmat gitu ya, dapat diidentikan dengan belas kasihan atas orang berdosa dan orang yang menderita. Kata kesetiaan lebih mengarah pada kepastian atau keteguhan dalam melakukan sesuatu. Jadi kalau kita lihat, kebaikan Allah itu tidak pernah berhenti. Kebaikan Allah itu betul-betul luar biasa. Kebaikan dia gitu ya, kebaikan ilahi di atasnya tidak hanya akan terus ada, ayat 22. Kebaikan itu juga selalu baru tiap pagi, ayat 23 kalau kita lihat. Terus menerus ada dan selalu baru tiap pagi adalah dua hal yang berbeda. Apa yang terus menerus belum tentu selalu baru tiap pagi. Tetapi apa yang selalu baru tiap pagi berarti terus menerus ada. Jadi kebaikan Allah mencakup dua hal ini. Akan terus menerus ada, selalu baru tiap pagi. Kesadaran tentang kebaikan ilahi ini akan menjadi pengharapan yang teguh. Bahkan tatkala dunia ini runtuh gitu ya, seakan luruh, seakan runtuh, tidak untuk selama-lamanya Allah menguncilkan umatnya. Bahkan pada saat ia menghajar anak-anaknya, itu dengan melakukan penuh kasih sayang dan tangisan gitu ya. Allah menghajar kita untuk mendidik kita lebih baik. Jadi bukan dengan kekejaman, bukan dengan kejahatan, tapi untuk menjadikan kita lebih baik. Jadi kita harus berharap kepada Tuhan, karena kebaikannya itu luar biasa dalam hidup kita. Coba kita renungkan, walaupun dalam situasi apapun yang kita alami, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Masakan kita tidak berharap kepada Tuhan? Masakan kita tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan? Coba kita koreksi dalam poin yang kedua ini. Sudahkah kita, ketika kita mengalami situasi, kondisi apapun, kita sudah melihat kebaikan Tuhan, mereview kebaikan Tuhan? Itu yang menjadi dasar kita berharap di dalam Tuhan. Ketiga, mengapa kita berharap kepada Tuhan? Allah adalah bagian kita. Ayat ke-24 dikatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-24, Allah adalah bagian kita. Artinya apa? Pada saat Yeremia mengatakan bahwa Tuhan adalah bagiannya, ia sedang membedakan Tuhan dengan semua pemberiannya. Tuhan berbeda dengan berkat-berkatnya. Artinya apa? Bagian terbaik kita adalah Tuhan sendiri, bukan pemberiannya. Jadi Tuhan berbeda dengan berkat-berkatnya gitu ya. Allah bagian kita, artinya apa? Tuhan berbeda dengan berkat dan juga dirinya. Artinya apa? Tuhan berbeda dengan berkat-berkatnya. Bagian terbaik kita adalah Tuhan sendiri, bukan pemberiannya. Sebagian pemberian Tuhan bersifat sementara. Misalnya kesehatan, kekayaan, pasangan hidup, dan juga keberhasilan kita. Semuanya itu dapat hilang karena kecelakaan. Orang tua kita dapat hilang. Kekayaan kita, gitu ya, keuangan kita dapat hilang. Semua dapat hilang karena kecelakaan ataupun kejahatan ataupun juga kesalahan kita sendiri. Hanya satu yang akan terus ada bagi kita, yaitu Tuhan sendiri. Jadi berkatnya, jadi Tuhan dengan berkatnya berbeda. Berkat ini bisa hilang. Kalau kita berharap kepada berkat yang ini, kita akan bisa hilang. Ketika ini hilang, kita akan hancur. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, kepada sosok Tuhan, kepada pribadi Tuhan yang selalu ada, kasihnya tak berkesudahan gitu ya, selalu ada tiap hari, selalu kebaikannya luar biasa. Kita berharap dan dia adalah bagian kita, dia ada terus ada walaupun pemberiannya ini hilang. Gitu
gitu ya, apa yang kita miliki ini hilang, kita ada Tuhan dan kita terus akan berharap kalau kita melihat Tuhan adalah bagian kita. Hanya ada satu yang akan terus ada bagi kita, yaitu Tuhan sendiri. Pada saat menuliskan ratapan ini, Yeremia memang tidak memiliki berkat Tuhan apapun. Tanah perjanjian lenyap, Yerusalem rata dengan tanah, bait Allah tinggal reruntuhan. Tatkala semua berkat ini seakan tak terlihat, tetapi masih ada bagian terbaik kita, yaitu Tuhan. Oh, amazing, Soli Deo Gloria. Di akhir kata, remaja-remaja, pemuda yang terkasih dalam Tuhan, walaupun dalam pandemi ini kita mungkin melihat kenapa seperti ini gitu ya. Sekolah saja saya susah, harus Zoom. Kadang juga sinyalnya putus pedot gitu ya. Ataupun juga usaha orang tua kita betul-betul usaha yang akhirnya omsetnya turun. Pekerjaan orang tua kita turun, kita melihat kasihan orang tua kita. Ataupun juga yang sebagai pemuda yang sudah juga bekerja, yang ingin mencari pekerjaan tidak bisa karena pada zaman pandemi ini sulit mencari pekerjaan. Hidup memang kala sungkar, hidup memang kadangkala sungkar, namun kasih setia Tuhan tidak pernah lekang. Karena itu bertahanlah, berharaplah pada Tuhanmu. Kasihnya Tuhan akan selalu ada, kebaikan Tuhan selalu ada, tidak pernah berakhir. Dan Tuhan itu bagian yang terbaik. Kita memiliki Tuhan, itulah bagian yang terbaik bagi kita. Jangan berharap kepada hal-hal yang sementara, karena itu akan membuatmu hancur. Tetapi berharaplah pada Tuhan. Sebagai pemuda remaja, itu akan membuat engkau semakin bertumbuh dalam mengalami proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Mari kita koreksi. Sudah kita berharap kepada Tuhan atau kita berharap kepada pemberiannya? Itu hal yang berbeda. Tapi biarlah kita berharap kepada Tuhan. Karena ketika kita berharap kepada Tuhan, ada suatu keindahan yang luar biasa ketika kita berjalan bersama Tuhan menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kiranya kami terus berharap kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti-Mu. Ampuni setiap kami Bapa jikalau kami tidak berharap kepadamu, tapi oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini kami ingin berharap kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, damai sejahtera akan dilimpahkan kepada pemuda dan remaja di GKT 1 Malang ini Bapa. Engkau berkati studi mereka, Engkau berkati pekerjaan orang tua mereka, Engkau juga memberkati apapun yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat karena kita memiliki Allah yang begitu luar biasa. Bersyukurlah kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang begitu baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya mampu kita terapkan dalam kehidupan kita. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Demikian hidup
atau bisa dimasukkan dalam kotak persembahan di depan ruang Trinity lantai 1. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.